Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, mahasiswa jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomokaca Mamuju. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Christian Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi yang telah memberikan saya tugas mempresentasikan sebuah Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Christian Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya dalam bentuk video dengan judul Pengenalan Sistem Operasi. Jadi, sistem operasi. Deskripsi singkat. Sistem operasi membahas definisi dan perkembangan sistem operasi, konsep proses, input-output, manajemen memori, dan sistem file. Definisi dan perkembangan sistem operasi. Sistem operasi sebagai extended machine atau perluasan mesin, yaitu pendekatan fungsi ditinjau dari arah pengguna atau top-down view. Kemudian dilakukan berdasarkan pada kenyataan bahwa struktur internal sistem komputer pada aras bawah mesin sangat primitif dan tidak fleksibel untuk pemrograman, terutama untuk proses input atau output. Lalu, sistem operasi dibuat untuk menyembunyikan keadaan sesungguhnya dari perangkat keras dengan tampilan yang menyenangkan dan mudah digunakan. Di sini, sistem operasi berperan sebagai penyedia interface yang sesuai berupa perluasan mesin atau extended machine atau mesin semu, virtual machine. Jadi, apa itu sistem operasi? Sistem operasi sebagai resource manager atau pengelola sumber daya. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah perangkat keras atau bottom up view. Sistem operasi berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan, serta secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Sistem operasi mengontrol alokasi sumber daya sistem komputer, yaitu memproses memori peranti I/O untuk berbagai program yang akan memakainya. Lalu, kok ada yang dinamakan konsep dasar sistem operasi, yaitu antara lain 1. Komponen sistem operasi, 2. Layanan sistem operasi, 3. Sistem calls, 4. Pemrograman sistem, 5. Struktur sistem, 6. Mesin virtual, 7. Sistem generation, 8. Rancangan sistem. Masuk pada komponen sistem. Komponen sistem memiliki beberapa, yaitu 1. Manajemen proses, 2. Manajemen memori utama, 3. Manajemen berkas, 4. Manajemen I/O, 5. Manajemen penyimpangan sekunder, 6. Jaringan, 7. Sistem proteksi, 8. Command interpreter system. Pada manajemen proses, jadi perlu kita tahu apa itu proses terlebih dahulu. Jadi, proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses atau dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua proses daya yang bisa digunakan kembali. Kemudian, manajemen proses bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Masuk pada manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah
array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte memiliki alamat tersendiri. Kemudian, memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Manajemen memori juga bertanggung jawab atas aktivitas berkaitan dengan manajemen memori utama, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, lalu memilih program yang akan di-load ke memori. Masuk pada manajemen file, yaitu berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan master, misalnya tapes dan disk. Lalu manajemen file sistem juga bertanggung jawab atas aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas, seperti pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau no volatile. Lalu ada yang namanya manajemen sistem I/O atau sering disebut juga device manager. Device manager ini menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan flop disk. Lalu, manajemen sistem I/O terdiri dari sistem buffer, yaitu menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Kemudian ada spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem upaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Antar muka devices driver yang umum, yaitu menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam. Kemudian ada yang namanya drivers untuk spesifik perangkat keras, yaitu menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Lalu masuk pada manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder yaitu penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Pada manajemen penyimpanan sekunder, sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, antara lain yaitu manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Lalu masuk pada jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak terbagi menjadi atau clock. Setiap proses memiliki memori lokal masing-masing. Lalu, prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem kontribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Keempat, akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi. 2. Peningkatan penyediaan data. 3. Peningkatan keandalan. Lalu, masuk pada sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem, maupun pengguna sumber daya.
Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Spesifikasi kontrol untuk diterima, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Kemudian masuk pada Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna, yaitu atau command driven. Program yang membaca instruksi dan menggantikan control statements atau keinginan pengguna umumnya disebut sebagai control card interpreter, command line interpreter, Unix shell. Kemudian, command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based atau Touch, dan lain-lain. Masuk pada pelayanan sistem operasi, eksekusi program, atau meload program ke memori dan menjalankannya. Kemudian, operasi I/O. Pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung. Untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Manipulasi sistem berkas, yaitu membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Kemudian, komunikasi. Pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui shared memory atau message passing. Lalu, deteksi error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras, memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Lalu ada pelayanan tambahan. Lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Alokasi sumber daya. Mengalokasikannya sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Lalu, accounting. Menentukan beberapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Lalu, ada proteksi, yaitu menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Masuk pada sistem calls. Sistem calls menyediakan antarmuka di antara proses, program yang sedang dijalankan, dan sistem operasi. Biasanya terdiri sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu contohnya C, C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Lalu ada 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. 1. Melalui register. 2. Menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Kemudian yang ketiga, menyimpan parameter ke dalam stack dan melakukan pop-up pada stack. Bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian, pada dasarnya sistem call dapat dikelompokkan dalam 5 kategori sebagai berikut, yaitu 1. Kontrol proses. Selesai, abort, load, eksekusi, membuat dan mengakhiri proses, mengambil dan mereset atribut proses, menunggu waktu, wait event, signal event, alokasi dan pengosongan memori. Kedua, memanipulasi file, yaitu membuat dan menghapus berkas, membuka dan menutup berkas, read, write, reposition, dan mengambil dan mengeset atribut berkas. 3. Memanipulasi device, yaitu meminta device melepaskan device, read, write, reposition, mengambil dan mereset atribut. Kemudian yang keempat, information maintenance, mengambil dan mengset waktu dan tanggal, mengambil dan mengset sistem data, mengambil proses berkas atau atribut device, mengetes proses, berkas atau atribut device. 5. Komunikasi, menciptakan, menghapus hubungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer status informasi, attach atau detach remove device,
Komunikasi dapat dilakukan melalui message passing atau shared memory. Masuk pada pemrograman sistem. Pemrograman sistem menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik, yaitu dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu manajemen atau manipulasi berkas, membuat, menghapus, copy, rename, print, memanipulasi berkas dan direktori. Kemudian, informasi status meliputi tanggal, jam, jumlah memori dan disk yang tersedia, jumlah pengguna, serta informasi tentang status lainnya. Modifikasi berkas, yaitu memodifikasi isi berkas. Mendukung bahasa pemrograman, yaitu kompilator, perakit, interpreter, loading dan eksekusi program, absolute loaders, relocate blenders, linkage editor, overlay leaders. Kemudian komunikasi, menyediakan mekanisme komunikasi antara proses, pengguna, dan sistem komputer yang berbeda. Sistem program yang paling penting adalah command interpreter, yaitu mengambil dan menerjemahkan user spesies command selanjutnya. Lalu ada struktur sistem operasi. 1. Struktur sederhana. Dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cukup original. Struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Lalu struktur sistem Unix terdiri dari dua bagian, yaitu kernel, antarmuka, device, dan pemrograman sistem. 2. Pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang memanipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah atau perangkat keras, lapisan paling atas atau antarmuka pengguna. Kemudian ada mikrokernel. Menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Fungsi utamanya yaitu mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Lalu masuk pada mesin virtual. Mesin virtual mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bare hardware. Sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses masing-masing dieksekusi pada prosesnya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. Lalu VM dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik. Sumber daya dari komputer fisik dapat dibagi untuk membuat VM, yaitu penjadwalan CPU untuk menciptakan penampilan seakan-akan pengguna mempunyai prosesor sendiri. Kemudian spooling dan sistem data bisa menyediakan virtual card readers dan virtual line printers. Sebuah time sharing terminal user yang normal melayani sebagaimana operator konsulat. Lalu, VM software membutuhkan ruang di dalam disk untuk menyediakan memori virtual dan spooling, yaitu sebuah disk virtual. Lalu masuk pada sistem generation. Sistem operasi dirancang untuk dijalankan pada sistemnya, harus dikonfigurasikan untuk setiap komputer. Program sysgen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus tentang sistem perangkat keras dari sebuah data antara lain sebagai berikut, yaitu CPU, apa yang digunakan, pilihan yang diinstal, beberapa banyak memori yang tersedia, peralatan yang tersedia, sistem operasi pilihan apa yang diinginkan atau parameter apa yang digunakan. Lalu satu kali input diperoleh bisa digunakan dengan berbagai cara. Lalu masuk pada perancangan sistem. Masalah yaitu menentukan tujuan dan spesifikasi sistem. Perancangan sistem dipengaruhi oleh perangkat keras dan sistem sehingga kebutuhannya akan lebih sulit untuk dispesifikasikan. Dua kebutuhan terdiri dari tujuan pengguna dan tujuan sistem. Pengguna ingin sistem yang enak digunakan, mudah dipelajari, terpercaya, aman, dan cepat.
Tapi itu semua sebenarnya tidak dibutuhkan oleh sebuah sistem. Sistem ingin mudah dirancang dan diimplementasikan, fleksibel, terpercaya, error yang minimal, dan efisien. Jadi itulah tadi sedikit materi yang saya bawakan mengenai pengenalan sistem operasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.